Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam, Bapak Subscribespi. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI dalam Pandangan Islam. Sebelum kita masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denny Widya Pratama. Yang pertama ada menjaga keutuhan NKRI merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia. Keragaman budaya dan etnis. Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya, etnis, agama, dan bahasa. Keutuhan NKRI menjadi penting untuk menjaga harmoni dan persatuan di antara masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kedua ada kesejahteraan dan keamanan. Keutuhan NKRI berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika terjadi perpecahan atau konflik yang mengancam keutuhan negara, stabilitas politik dan keamanan masyarakat dapat terganggu. Ketiga ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila menjadi dasar dalam memahami keberagaman dan persatuan. Yang keempat ada konstitusi dan Pancasila. Keutuhan NKRI dijamin oleh Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi mengatur prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Selanjutnya yang kedua, ada perspektif Islam mengajarkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keadilan. Pertama, persatuan. Persatuan dalam konteks sosial dan politik. Prinsip persatuan ini mengajarkan umat Islam untuk bersatu sebagai satu umat, mengatasi perbedaan dan kesenjangan sosial, serta menjaga persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua ada toleransi. Islam mengajarkan pentingnya sikap toleransi terhadap perbedaan, baik perbedaan agama, suku, budaya, maupun pandangan politik lainnya. Yang ketiga ada keadilan. Keadilan merupakan nilai penting dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya memperlakukan semua orang secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau kedudukan sosial, seperti yang kaya dengan yang miskin. Pada slide selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai Islam dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, ada ayat-ayat Al-Quran yang mendorong persatuan dan keadilan antara sesama manusia. Yang pertama ada surat Al-Hujurat ayat 13. Isi kandungan surat itu yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini menekankan bahwa semua manusia berasal dari satu pasangan, Adam dan Hawa, dan memiliki keragaman suku, bangsa, dan bahasa. Tujuan dari keragaman ini adalah agar manusia saling mengenal dan berinteraksi dengan baik, bukan untuk membedakan atau merendahkan satu sama lain. Yang kedua ada surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini mengajarkan pentingnya persaudaraan di antara umat beriman. Ketika terjadi perselisihan atau pertentangan antara sesama muslim, disarankan untuk meredakan konflik dan mencari jalan damai. Pada pembahasan yang selanjutnya kita ada contoh-contoh hadis yang mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari perbedaan. Yang pertama adalah hadis riwayat Abu Daud. Hadis itu berisi tentang hadis itu bersabda bahwa orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain bagaikan bangunan-bangunan saling menguatkan satu sama lainnya. Lalu beliau menjalin antara jari-jari beliau. Di sini menggambarkan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara umat Islam, seperti bangunan yang saling menguatkan. Hubungan antar sesama mukmin haruslah kuat dan saling mendukung. Yang kedua ada hadis riwayat Muslim.
Hadis riwayat Muslim, isi hadis ini adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan telah kecewa menyesatkan seluruh keturunan Adam, namun ia paling bangga ketika dia berhasil memecah belah persatuan Muslim. Hadis ini mengingatkan umat Islam akan ancaman perpecahan yang dibangun oleh setan. Setan senang melihat persatuan dan persaudaraan umat Islam terpecah belah, karena hal tersebut melemahkan kekuatan umat dan mengganggu pembangunan yang kokoh. Ketika ada hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya menghindari permusuhan dan konflik di antara sesama Muslim. Yang selanjutnya kita membahas indikator toleransi dalam Islam. Yang pertama adalah penghormatan terhadap kebebasan beragama. Arti dari penghormatan kebebasan beragama ini, Islam mengakui hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Al-Quran sendiri menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menghormati kebebasan beragama dan beragama orang lain dan tidak memaksa seorang untuk memeluk agama lain. Yang selanjutnya, yang kedua adalah perlakuan adil terhadap semua individu. Islam menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang agama, suku, ras, dan status sosial. Al-Quran menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menekankan keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Dan yang terakhir adalah kerukunan dalam masyarakat. Maksud dari kerukunan dalam masyarakat sendiri adalah Islam mengajarkan umat muslim untuk hidup dalam kerukunan dengan sesama anggota masyarakat, termasuk mereka yang memilih keyakinan atau agama yang berbeda. Pada slide kelima kita akan membahas tentang menghindari konflik dan perpecahan. Untuk bisa mendorong umat muslim untuk menghindari konflik dan perpecahan serta menjaga perdamaian dan harmoni di antara sesama umat manusia. Ada beberapa prinsip dalam Islam yang mendukung upaya tersebut. Yang pertama ada keadilan dan kesetaraan. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua individu tanpa memandang agama, suku, ras, dan status sosial. Yang kedua ada penyelesaian konflik secara damai. Islam mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, mediasi, dan negosiasi. Yang ketiga ada toleransi dan pengampunan. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan dan mendorong umat muslim untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi umat Islam terhadap negara ini. Yang pertama ada keterlibatan dalam pembentukan NKRI. Maksud dari keterlibatan dalam pembentukan NKRI adalah umat Islam aktif terlibat dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan NKRI. Yang kedua ada kontribusi dalam bidang pendidikan. Umat Islam telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Yang ketiga ada berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Umat Islam telah aktif dalam berbagai bidang pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Banyak organisasi Islam berperan dalam membangun kerukunan. Berikutnya adalah menjaga keutuhan dan persatuan. Umat Islam di Indonesia secara umum telah menjaga keutuhan dan persatuan NKRI meskipun terdapat beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Dan yang terakhir adalah berkontribusi dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Umat Islam juga terlibat dalam pemerintahan dan kepemimpinan di Indonesia. Banyak politisi, pejabat, dan tokoh Islam yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik dan melaksanakan pembangunan nasional. Terus, apa saja sih ancaman terhadap keutuhan NKRI dalam perspektif Islam sendiri? Yang pertama ada ekstremisme dan radikalisme. Kelompok-kelompok ini dan radikal dapat menjadi ancaman terhadap keutuhan NKRI. Mereka dapat menggunakan ideologi mereka yang ekstrim atau beraliran sempit bisa memicu konflik. Yang kedua ada separatisme. Gerakan ini ada di beberapa daerah di Indonesia. Bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan NKRI.
beberapa kelompok atau individu yang mendukung kemerdekaan dan pemisahan dari Indonesia dapat memperjuangkan agenda melalui gerakan politik. Dan yang terakhir ada konflik sosial dan etnis. Ketegangan antara kelompok sosial dan etnis atau agama dapat membahayakan keutuhan NKRI. Konflik yang berkaitan dengan sengketa tanah, agama, dan kepentingan politik dapat memicu perpecahan, kekerasan, dan ketidakstabilan di berbagai wilayah. Nah, dari beberapa pemaparan yang saya sampaikan, ada kesimpulan yang akan saya utarakan. Dalam pandangan Islam sendiri, menjaga keutuhan NKRI bukan hanya kewajiban negara dan pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama umat muslim dan seluruh warga negara yang ada di bangsa ini. Dengan memegang teguh nilai-nilai Islam seperti persatuan, toleransi, keadilan, dan perdamaian, umat muslim dapat berperan aktif dalam memperkuat keutuhan NKRI dan membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Berikut referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.